King. Apa? Saya coba pakerin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menyaksikan kembali video dakwah perjuangan Gus Nur Samsun. Dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada para sahabat semuanya. Video ini adalah perjuangan Gus Nur Samsun untuk menolong warga yang sakit akibat serangan dukun santet. Dibantu Bang Sapulidi dan Mat Suling, Gus Nur Samsun berusaha untuk menghancurkan santet yang menyerang itu. Namun ilmu santet tersebut berbalik menyerang, sehingga membuat mereka terluka parah. Lalu apakah yang kemudian terjadi? Dalam misi Gus Nur Samsun untuk menyembuhkan kurban santet yang sangat mengerikan ini. Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihun satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Lihun satun utufi biha harol wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabanahuma wa Fatimah. Assalamualaikum. Ada yang dimasukkan ke badannya ibu. Aduh, astagfirullah. Ini tambah lagi ini satu ya? Kemarin satu. Oh, gimana ini, Bang Ilyas? Ya kalau tadi sudah diterawang oleh Mbah Mat Suling, ada seperti barang gitu ya. Ada barang yang di dalam perut, dimasukin. Oke. Tapi berupa goib ya Mbak ya? Barang kuib, bukannya dilihat mata tidak bisa. Berarti tidak bisa dilihat mata? Tidak bisa. Berarti jadi ulahnya Mbah Jenggot itu. Tapi kan sudah dikuburkan kan? Udah. Itu kemarin malam langsung dikuburkan atau tidak? Biasanya kalau yang tadi langsung. Oh, langsung dikuburkan. Berarti kejadian kemarin malam itu langsung dikuburkan gitu? Iya, langsung. Sahabat yang berbahagia, seperti yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa Gus Nur Samsun dimintai tolong oleh semua warga sebuah kampung untuk menghentikan perilaku keji dari seorang dukun santet. Dukun tersebut adalah bernama Mbah Jenggot, yang semua anggota keluarganya berpraktek sebagai tukang santet. Mbah Jenggot dan keluarganya ini sangat kejam dan raja tega, karena mereka akan melakukan kirim santet kepada siapa saja. Tidak peduli tetangga rumah, keluarga dekat, ataupun bahkan aparat desa. Jika mereka mengusik, pasti akan disantetnya. Dan mengerikannya, santet dukun Jenggot ini diketahui sangat ganas. Orang yang terkena santetnya pasti akan mengalami luka yang sangat parah. Dan beberapa waktu kemudian, biasanya kurban tersebut akan meninggal dunia. Dan sangat khawatir dengan kondisi yang demikian itulah, aparat kampung bersama semua warganya datang dan meminta bantuan kepada Gus Nur Samsun. Mereka ingin agar Gus Nur Samsun bisa menghentikan dukun Jenggot dan keluarganya tersebut. Gus Nur Samsun pun kemudian memenuhi permintaan tolong dari para warga kampung tersebut. Dengan dibantu Sapulidi sahabatnya, Gus Nur Samsun berusaha untuk menghancurkan sang dukun.
termasuk juga Mat Suling. Mat Suling yang beberapa waktu lalu telah berikrar bertobat, ingin membantu Gus Nur Samsun untuk menghancurkan sang dukun jenggot. Dia ingin di sisa hidupnya untuk membantu Gus Nur Samsun memberantas para dukun, untuk mencoba menebus banyaknya dosa yang telah dilakukannya. Dan setelah dikeroyok oleh orang-orang sakti itulah, sang dukun jenggot dan keluarganya akhirnya bisa dikalahkan. Dan tidak hanya itu saja, para dukun itu kemudian tewas, dan para warga langsung menguburnya malam itu juga. Dan setelah berhasil membunuh dukun jenggot dan keluarganya, itulah Gus Nur Samsun kemudian melanjutkan misinya, yaitu untuk mencoba menyembuhkan orang-orang yang disantet oleh dukun jenggot. Karena diinformasikan oleh Pak RT, masih ada 3 orang warganya yang terluka parah akibat santet dari dukun jenggot. Dan sebab itu pula, Gus Nur Samsun ditemani Bang Sapulidi dan Mat Suling berada di rumah seorang warga ini. Perempuan yang terbaring itu adalah salah satu kurban santet dari dukun jenggot. Dan Gus Nur Samsun dan kawan-kawan berusaha untuk mengobati sang perempuan. Lalu mampukah mereka mengobati santet mengerikan dari dukun jenggot tersebut? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Penerawangan saya kemarin itu ya gimana ya Gus ya, saya berusaha mampu untuk melawannya, tapi ya memang susah gitu ya, karena memang ada seperti benturan goib lah yang di dalam itu. Memangnya gitu Gus, ini ada barang goib yang masuk dalam sini, sukar. Makanya kita kalau sendirian, nanti kalau saya sendiri kurang mampu, ya dibantulah usaha kita menyembuhkan bersamaan bertiga. Mungkin gini saja, kalau luka, kita terus terang nih Pak RT, terus terang kalau luka ini, kami bertiga di luar kemampuan kami, kalau luka. Tapi kalau yang ada di dalam sana yang tidak bisa dilihat oleh mata, insya Allah kami usahakan semampunya, seperti itu. Tapi kalau luka ini ranahnya masuknya ke kedokteran. Ini karena sudah virus, bakteri, seperti itu, paham ya? Itu, seperti itu. Ini langsung saja lah untuk menyingkat waktu, langsung saja, nggak sampai tele-tele. Toh juga dukunnya udah is dead kan, gitu. Nah, untuk Mat Suling silahkan, bapaknya boleh mundur sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kesakitan ditahan ya Bu, kalau kesakitan ditahan. Istighfar, coba istighfar. Istighfar ya. Semuanya dibantu sholawat ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik berat. Ya situ. Tahan ya Bu, tahan. Kalau sakit tahan ya. Ya. Tahan. Tahan Bu, tahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hampir saja. Aduh, bapaknya anaknya boleh di ini. Anaknya dulu. Langsung nangis anaknya. Ya betul, berat kan? Luar biasa. Ini kepala saya langsung pusing loh ini. Ibunya merasa kebas Gus. Kebas itu gimana? Gimana ya? Sebetulnya ibu ini nggak merasakan sakit gitu Gus. Terus? Karena ada sesuatu yang membuat kebas perutnya gitu. Nah sekarang saya rasa ibu ini sakit, ngerasa sakit gitu. Nyeri Sakit kan? nggak, Bu? Nyeri ibu ya. Iya, Nah, tadi kebas nggak Bu ya? Kalau sakit bilang Kebas sakit ya sama Bu ya. ada Nanti tarikan kalau gitu. kira-kira nggak kuat, biar Tarikan. dibantu gitu ya Bu ya. Seperti yang semalam. Nanti gini saja, besok ini sudah dibuang, sudah dibersihkan. Tadi juga saya sudah memagerinya. Besok dibawa ke dokter saja. Ya, ikuti saja saran dokter ya. Itu kasihan, kita nggak bisa lama-lama di sini Pak RT. Kasihan juga si dedeknya, si bayinya. Tadi itu sempat nangis mungkin karena benturan energi juga. Anak kecil kan peka, gitu, bisa melihat kayak gitu. Ya, Oke, gimana, Bu, rasanya? Mas. Udah enak. Ini kata Pak RT juga ada korban selain ibunya, itu betul? Itu sebelah mana Pak RT? Sana, ujung? Iya. Oke, kita langsung ke sana saja untuk menyingkat waktu. Enggak, doa dulu ya. Doa dulu sebentar. Nanti saja. Biar lekas sembuh, biar Kasihan bayinya. Hah? Nanti saja.
kita selesaikan pengobatannya dulu, pemagaran dulu, setelah itu kita doakan. Oh gitu. Itu saja ya. Oh ya. Ya udah. Oke. Ya. Terima kasih ya. Saya yang terima kasih. Oh iya Pak RT sana. Ya Pak ya. Sama-sama Pak. Lekas sembuh. Sebelah mana Pak RT? ujung kan. Salam. Ini digotong dulu. Hah? Iya, terima. Monggo ya, nggih. Monggo, assalamualaikum. Kenapa dituntun? Badannya udah. Ayo wes, pelan-pelan ya. Tampak Mat Suling cukup kelelahan setelah mengobati korban santet tersebut. Dan sepertinya, tenaga tuannya sudah banyak terkuras. Sehingga untuk berjalan yang cukup jauh, dia pun merasa cukup kelelahan. Akan tetapi semangatnya begitu sangat besar. Apapun yang terjadi, dia harus bisa membantu orang yang sakit karena serangan santet itu. Dulu dia adalah orang yang biasa melakukan kirim santet. Dan kini, dia ingin menebus semua dosa-dosanya tersebut, yaitu dengan cara membantu menyembuhkan orang-orang yang terkena serangan ilmu santet. Maka dengan dibantu sapu lidi, Mat Suling kembali berjalan mendatangi rumah warga yang jadi kurban santet Dukun Jenggot, dan berharap dia dan Gus Nur Samsun serta Bang Sapulidi bisa kembali menyembuhkan sakit santetnya. Pak, assalamualaikum. 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 Ya. Coba Pak RT gimana? Dilihat dulu apa? Udah. Oh, coba kita masuk ya. Langsung ya. Nah, kita masuk aja. Langsung aja ya Pak RT ya. Kita masuk ya Pak RT. Allah salam. Ya. Ya Allah, buat begini ya. Oh, Astagfirullahaladzim. seperti gini ya Allah. Ini Gimana nih? Pak Jenggot juga. Iya, Iya Pak. iya banyak korban juga tuh. Korbannya udah. Iya. Gimana ini? Coba Mbak, aku tak minggir ke sana. Udah, bentar, tenang. Ini ya, siapa ini? Jangan menangis. Oh, ini anaknya. Dikit aja dikit. Saya boleh duduk ke situ? Dikit. Mohon maaf ya. Astagfirullah, kok kayak gini ya. Ya, pimpin kita. Ini jenengan sinten ya? Siapanya? Kalau istri niku. Oh, istrinya. Terus ini? Oh, ibunya, bapaknya. Ibu, bapak ya. Ini istrinya. Itu anaknya. Begini teganya orang tuh. Seperti orang itu. Enggak ada bisa bilas kasih. Sabar ya Mas, sabar. Langsung saja. Hah? Kasihan. Yang lain boleh keluar enggak? Tolong bantu sholawat saja Gus. Bantu selawat ya. Ya, agak mundur dikit ya. Ya wes, agak mundur. Bapak, Bantu Ibu. selawat ya. Pak RT bantu selawat ya. Selawat, Oh selawat. iya. Kita keroyok 3 ya. Ya, Udah. Kita keroyok aja. 3. Ya. bertiga, bertiga. Ya, yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah. Ini apa ini? Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Udah. ya Allah. Ya enggak mau ya Pak ya kalau dibantu gini. Ya Gus. Terus ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Terus
Saya coba pagerin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Udah, Mas Soleh diajak mundur ya? Mas Soleh diajak mundur. Diajak mundur dulu. Istirahat dulu di luar ya, istirahat dulu di luar. Alhamdulillah sudah selesai. Ini sudah jadi santetnya, telurnya sudah kami buang dan tadi sudah barusan saya pagerin ya Bu, Pak. Jadi saran saya besok tolong dibawa ke dokter, dibawa ke medis ya. Ini untuk energi kekuatan telur santetnya sudah dibuang ya, tinggal medisnya dibawa ke dokter. Kenapa? Karena ini akan bakteri, ini virus bakteri nanti ya. Jadi biar dikasih antibiotik, obat-obatan supaya tidak nyeri, supaya tidak menyebar, karena ini kuman-kumannya banyak seperti itu ya. Tetap harus ke dokter, medis boleh, non medis juga boleh. Selain non medis ada doa-doa, kita tetap harus mempercayai kedokteran seperti itu nggih. Nah besok dibawa ke dokter nggih ya. Sudah itu tadi coba deh di luar dulu ya. Monggo keluar dulu saja. Berludah. Apa namanya? Bapaknya apa? Gimana Ibunya boleh di sini saja untuk nemenin anaknya. tadi Mbah. Monggo keluar. Alhamdulillah tadi kita Katanya hampir saja ada satu lagi, mana Pak RT? Yang mana rumahnya? Oh yang belakang. Iya, belakang. Oh tetangga itu saudara sampean? Saudara juga. Oh saudara. juga. Oh. Itu kenapa itu Mat Suleng itu? Gimana Mat Suleng? Allah Akbar. Hah? Pernah Gus? Tadi dia minta berludah dulu, minta darah juga. Mat Suling tampak sudah terluka parah. Mulutnya pun sampai mengeluarkan darah. Akan tetapi, dia masih tidak ingin menyerah. Sakit santet yang diderita warga itu begitu menyentuh hatinya. Sehingga apapun yang terjadi, dia akan terus berjuang untuk bisa membantu menyembuhkan mereka. Dan melihat Mat Suling yang tetap keras kepala itu, Gusnur Samsun pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kembali mendatangi satu warga lain yang terkena serangan santet dukun jenggot. Gusnur Samsun berharap juga bisa menyembuhkan santet dari warga tersebut. Juga berharap Mat Suling yang terluka parah itu juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Pes. Kon leran ra gelem. Wong tua iki kandhanane tanah wangel kok. Ya iyalah Pak RT. Tapi gimana lagi? Ini juga demi ini perjuangannya beliau, karena beliau kan sudah tobat, berjuang. Dah sana. Alhamdulillah. Nah, jadi Di mana Pak RT? rumahnya di mana? Enggak jauh. Masih melek enggak? Ada yang masih melek enggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nuwun. RT coba Pak RT. Ini badhe nambani. Allah Akbar. Sama aja. Masuk, masuk. Kok lukanya sama semua ya? Mbak mau sana. Jangan terlalu dekat lah, jangan terlalu dekat. Nanti misalnya pelanggaran dari situ. Ini ya. Jangan terlalu dekat. Mbahnya mau di sebelah Ini harus di blur ya, ini ya. Ya Bang Ilyas, di blur ya. Iya, agak di blur. Kalau nggak di blur dia nggak bisa. Pripun Bu? Pripun Bu? Sakit atau lagi lah Gus, yang tolong. Niki kok kukur-kukur gatel toh? Oh gatel. Sama panas mboten? Niki sebelah niki sederek jenengan nggih kenging sami. Ya yen ngoten Mase istrine ele ibuke mboke teng wingking mriki mawon. Jenengan mriki nggih. Bantu selawat juga. Kameramen dari sana enggak apa-apa. Bantu selawatnya itu. Bantu ya. selawat ya. Nggih. Ini tinggal satu ini ya? Sudah nggak ada lagi ya? Oke. Semua bantu sholawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Tahan Mas, kalau kesakitan tahan. Kalau panas tahan, istighfar ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Mas Sulek? Yes. Saya belum maghrib. Astagfirullah. Bang. Pak RT. Mas. Ini Mas. Tolong ditidurkan Mas. Bang Sapulidi, kamu muntah darah. Udah. Kamu ini urusan saya. Udah semua. Udah istirahat dulu. Astagfirullahaladzim. Mas Sulek kenapa itu? Tiduran. Tidurkan. Kenapa itu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Allahumma kun sifatin jahil ya sifatin nurku ya nur Muhammad rupaku amal di jagat cilik sayyidin kersa sayyidin sabda sayyid kersa sabda kersa Allah berkakar la haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Bro. Allahu Akbar. Bah. Bos. Astagfirullahaladzim. Bos. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Bah, bangun, Bah. Kenapa? Bah. Kenapa? Bah, bangun, Bah. 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 Mas Suleng. Mas Suleng. Masih ada nafasnya enggak? Coba Pak RT. Lihat ya. Dengar nadinya di tangan ada enggak? Enggak ada. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah enggak? Kenapa Gus? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada. Maksudnya? Allahu Akbar. Sudah pulang. Allahu Akbar. Ya Allah. Serius nih Gus? Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bah. Bah. Enggak usah nangis, Mbak. Bah. Semua Kita pulang, Bah. Makan dulu, Bah. Bah, makan dulu, Bah. Tapi katanya mau makan. Bah. Makan dulu, Bah. Ya Allah. Sudah enggak ada. Enggak usah dipaksakan. Ya Allah, Bah. Enggak usah digoyang-goyang. Udah. Ya Allah. Sudah tenang beliau. Astagfirullahaladzim. Beliau meninggal dalam keadaan syahid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah husnul khotimah. Ini perjuangan. Ini perjuangan bahwa sahabat-sahabat yang kita kenal Mas Suleng dulu seperti apa. Sekarang alhamdulillah. Ya Allah, sia-sia, Bah, perjuangan, Bah. Saya pakerin dulu ya. Itu nanti Mas Suleng kita bawa ke mobil. Tolong bantuannya semuanya. Pak RT nanti bisa memanggil beberapa warga. Kalau saya sama Mas Bang Sapulidi, kami rasa tidak kuat untuk membopong beliau, menggendong beliau masuk ke mobil. Biarkan nanti yang ngurus saya. Biarkan ini tanggung jawab kami untuk memakamkan jenazah beliau dengan sebaik-baiknya. Mungkin akan kami bawa dimakamkan di mana tempat rumah persinggahan beliau. Ya, begitu ya. Atas kehendak Tuhan, Mat Suling sang mantan Raja Dukun Santet itu kini telah meninggal dunia. Dia bisa membantu Gus Nur Samsun dan Sapulidi untuk menyembuhkan warga yang terkena santet itu. Akan tetapi,
Dia tidak bisa bertahan dengan kondisinya. Tenaga tua yang dipaksakan itu sepertinya sudah di luar kemampuannya. Sehingga Mat Suling terbaring lemah. Nafasnya berhenti, dan kemudian meninggal dunia. Mat Suling telah menebus semua dosanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadahnya diterima Allah, juga diampuni semua dosa-dosanya. Selamat jalan Mat Suling, semoga Tuhan memasukkan engkau di dalam surga. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Dan tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Akhirul kata, putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.